latihan komunikasi lagi ya? Iya, padahal di blok lalu sudah, semester lalu sudah. Kenapa kita latihan komunikasi terus ya? Ini kan kita juga lagi komunikasi. Iya, dan di buku PPD tuh nggak keluar beneran komunikasi. Apa kita latihan yang lebih sulit pakai alat prosedural gitu? Oh ya, boleh juga nih. Ayo. Ya udah, yuk. Oke. Selamat siang. Siang, Dok. Mbak siapa ini? Salsa, Dok. Salsa ya, Salsabila ya. J. Keluhannya apa? Saya tuh gatel-gatel, Dok. Nih. Sejak kapan? Ya baru kemarin sih, Dok. Baru kemarin ya. Sudah diberi obat apa? Saya biarin aja, Dok. Oh, dibiarin aja. Coba saya lihat ya. Ya, Dok. Ini Dok. tangan kanan aja, tangan kiri ya, enggak? Kanan aja, Dok. Ini. Bagian tubuh lain ada enggak? Kayaknya cuma di sini aja, Dok. Oke. Kalau gitu tes alergi dulu ya di ruang 3. Saya nggak diperiksa yang lain dulu, Dok. Enggak, saya harus tahu data alerginya dulu. Biasanya seperti itu. Silakan ke ruang 3. Dek, kamu kan mahasiswa kedokteran ya? Ibu kan sekarang udah nggak mens. Ibu tuh akhir-akhir ini tuh sering pusing. Padahal ibu tuh dikasih obat herbal sama Eyang. Eyang sendiri kan usianya udah 90 tahun tapi masih sehat. Ibu juga sering olahraga loh. Ibu, setiap adik periksa tekanan darah ibu itu selalu di atas normal loh, Bu. Udah nanti sore, ibu ikut adik ya, nanti adik antar ke periksa ke dokter. Biasanya nanti dokter dijelasin tentang penyakit ibu, kemudian pola makannya harus bagaimana, aktivitas fisiknya gimana, obat-obatan yang perlu diminum apa saja. Pokoknya nanti dijelaskan secara lengkap sih harusnya. Jadi nanti kita ke dokter ya. Iya deh, ibu ikut kamu aja. Iya, biar ibu nggak pusing-pusing lagi loh. Iya. Jadi Bu, Mbak, ini benar ibunya ada hipertensi grade 2. Ya, nanti saya akan berikan obat. Obatnya ada 2, seperti yang saya tulis di resep ya. Nanti bisa langsung ditebus di farmasi gitu. Ini boleh langsung aja nanti ditebus ya di farmasi. Ini obatnya. Ya, nanti langsung dijelaskan. Oke. Makasih ya dok ya. Mora, tadi obrolannya kedua mahasiswa itu menarik ya. Mereka bilang kalau nggak perlu latihan komunikasi karena sebetulnya setiap hari mahasiswa kedokteran itu sudah berkomunikasi. Gimana kalau menurut Mora? Ya, itu mungkin mereka kurang paham sih ya tentang ilmu komunikasi sebenarnya. Ilmu komunikasi dalam hal ini komunikasi dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien itu kan ya saya sering bilang itu ilmu gaib. Maksudnya ilmu gaib itu nggak seperti tadi kan mahasiswa bilang yuk kita latihan yang pakai alat-alat gitu ya. Nah, komunikasi kan nggak ada yang bisa kita pegang. Tapi sebenarnya kalau salah ngomong itu akan diingat, akan membuat orang seperti tadi kita bisa lihat pasien itu merasa sebenarnya masih ada pertanyaan atau mungkin kekhawatiran, tapi karena itu tidak direspon dengan baik oleh dokter tadi, jadi sebenarnya itu membuat luka juga bagi pasien yang juga sulit disembuhkan sebenarnya. Dampaknya bisa sebesar itu ya. Yeah. Oke ya. Nah jadi harusnya bagaimana kita menunjukkan bahwa komunikasi ini penting buat mahasiswa? Ya, jadi sebenarnya ada salah satu penelitian dari mahasiswa Master Health Profession Education di alumni UGM ini yang meneliti tentang sebenarnya apa sih profesionalisme dipandang dari sudut pandang pasien. Penelitian itu dilakukan di FKTP, layanan primer,
Dan ternyata ketemunya ya hasilnya itu pasien mereka tidak paham tentang profesionalisme dokter. Jadi Oke. dokter yang profesional itu seperti apa mereka tidak bisa menjelaskan. Tapi yang mereka jelaskan adalah dokter yang berkomunikasi baik dengan saya. Nah, jadi komunikasi itu meskipun tidak terlihat seperti penggunaan alat, Ya. ternyata di depan pasien yang paling dirasakan, kemudian mungkin pasien mendapat pemahaman itu dari komunikasi dari tenaga kesehatannya. Jadi komunikasi ini sebenarnya jembatan ya antara dokter dengan pasien ya. Nah, betul. Jadi jembatan persepsi antara dokter dengan pasien. Oke. Nah, dokter kan mungkin punya persepsi, punya pengetahuan yang lebih karena dia sudah belajar tentang ilmu medis ya. Tapi kan pasien itu yang sakit. Jadi pengalaman sakit itu kan memang dirasakan oleh pasien. Nah, ini kadang-kadang ada perbedaan persepsi di mana dokter merasa bahwa ini penyakit sederhana yang cepat sembuh pasiennya, tapi mungkin sudah khawatir, sudah nggak bisa tidur gitu, atau sebaliknya dokter merasa penyakit ini sebenarnya nggak bisa disembuhkan, tapi pasien merasa saya mau sembuh besok pagi. Nah ini kan kalau nggak sama dulu persepsinya, kemudian menjalani pengobatan dan outcome-nya itu akan tidak sama ya harapan antara dokter dan pasien. Ini yang sebenarnya penting disamakan dulu persepsinya. Nah, kalau mengingat ya bahwa komunikasi ini sangat penting untuk menjembatani persepsi antar dokter dan pasien, kira-kira apa yang perlu kita pertimbangkan di dalam komunikasi dokter dan pasien dalam konteks budaya Indonesia? Jadi untuk menyamakan persepsi antara dokter dan pasien ini ada hubungan yang namanya partnership style communication. Partnership style communication ya. Apa itu? Nah, jadinya hubungan kesetaraan. Nah, hubungan kesetaraan ini hanya bisa dicapai ketika salah satu pihak mengundang pihak yang lain untuk setara. Nah, ini kalau yang mengundang ini pihak yang lebih kita bilang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kapabilitas itu sulit. Tetapi pihak yang mengundang harus yang punya pengetahuan yang lebih, punya ability yang lebih. Dalam hal ini dokter pasien adalah pihaknya dokter. Jadi kalau dokter tidak berusaha mengundang atau melibatkan pasien ke dalam proses pengambilan keputusan atau eksplorasi masalah, akan sulit bagi pasien untuk saya juga pengen terlibat loh dok. Nah, seperti tadi terlihat di skin itu kan pasiennya sebenarnya masih mau terlibat tapi dokternya memutuskan pembicaraan. Nah ini yang di Indonesia karena kita ada budaya hierarkis ya, jadi ada dari teori Hofstede itu menjelaskan bahwa terutama negara-negara di Asia ini memang termasuk budaya yang sangat hierarkis, di mana ini sebenarnya bukan budaya yang buruk atau baik, tapi budaya ini menerima gap sosial yang terjadi di masyarakat. Betul. Nah, gap sosial ini terjadi di antara orang yang dianggap memiliki ability yang lebih dengan yang dianggap tidak memiliki ability atau kurang ya. Yaitu misalnya contohnya dokter dengan pasiennya, orang tua dengan anak, kemudian guru dengan murid, kemudian pimpinan dengan karyawannya. Jadi ketika keduanya ini bertemu, mereka salah satunya akan mengakses nih, ini hierarkinya yang lebih tinggi yang mana. Kemudian yang merasa hierarki lebih rendah itu akan otomatis membiarkan yang hierarki lebih tinggi untuk bicara. Nah ini yang sebenarnya kenapa begitu gitu ya. Nah jadi yang justru yang hierarki lebih tinggi itu yang seharusnya lebih mendengar dan lebih mengundang partisipasi. Mereka kemudian merasa bahwa aku harus bicara lebih banyak. Nah sehingga kebutuhannya belum tentu cocok nih. Padahal yang hierarki lebih rendah mungkin merasa sebenarnya pengen bertanya, tapi karena nunggu menunggu undangan sebenarnya begitu. Seperti yang tadi kita lihat pada ini ya, konteks ketika si ibu yang menderita hipertensi ingin bertanya, tapi menunggu undangan dari dokter, undangannya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Dan ketika coba ditanyakan, ternyata justru dokternya meminta supaya ya sudah ini saja nanti akan dijelaskan oleh orang lain. Jadi memang penting sekali untuk mulai dari awal menjalin kesetaraan antar dokter pasien, serta melibatkan pasien supaya nanti dalam komunikasi itu
kita bersama-sama bisa menyepakati hal yang baik untuk luaran pasien. Mm-mm. Nah, cuma begini, sebenarnya kan kita sebagai dokter ini sudah selalu melibatkan pasien kita di dalam komunikasi dengan cara bertanya. Kapan bertanya itu? Anamnesis. Ya. Apakah itu sudah cukup atau sebetulnya ada hal lain yang perlu kita perhatikan? Nah, itu sering ditanyakan, Tri. Jadi Oke. dokter-dokter tuh selalu bilang, kan saya sudah melakukan anamnesis. Iya, sudah sehari-hari." anamnesis. Anamnesis itu penting sekali dan kita kan selama di Fakultas Kedokteran belajar anamnesis itu secara terstruktur sesuai dengan penalaran klinis. Ya. Itu cara kita melibatkan pasien. Gimana? Setuju nggak? Nah, jadi komunikasi, anamnesis ini hanya sebagian kecil dari proses komunikasi yang sebenarnya. Ya. Jadi karena anamnesis ini biasanya dimulai dengan pertanyaan tertutup, sejak kapan? Seperti tadi dokternya kan tanya, jadi sejak kapan? Kemudian sudah diberi obat apa? Apa hal yang bisa membantu meredakan? Apa hal yang membantu atau hal yang membuat tambah berat gejalanya? Nah, padahal komunikasi ini diawali dengan pertama membina sambung rasa dulu. Ya. Kemudian kalau ini budaya hierarkis, membina sambung rasanya lebih tertantang lagi, Harus lebih gimana? menantang lagi. Jadi yang pihak hierarki lebih tinggi dia harus bisa gimana ya, cara menyetarakan. Kalau dari panduan yang Great Invite Discuss yang kita buat itu, Iya. maka di awal mereka harus dengan sapaan. Mm-mm. Sapaannya harus seperti keluarga. Jadi kalau Oke. dokternya lebih tua, dokternya lebih tua, pasiennya lebih muda, dokter akan memanggil D, Dek. Nah, ya. kalau dokternya lebih muda, Mm-mm. dokter ini akan memanggil Bapak atau Ibu Ya. atau Eyang. Jadi seolah-olah kita ini punya Dianggap hubungan keluarga. Jadi sebetulnya kan pada fase sambung rasa ini kuncinya bagaimana kita membuat pasiennya merasa nyaman dulu ya. Betul. Nah, kalau sudah nyaman baru bisa masuk ke eksplorasi tadi ya. Ya. Oke. Dan nyaman ini juga ditandai dengan kontak mata yang setara. Ya. Jadi kalau dokternya duduk, maka pasiennya duduk. Ya. Kalau pasien berdiri, dokternya berdiri. Kalau pasiennya anak kecil, Mm-mm. maka dokternya jongkok atau anaknya diangkat ke tempat tidur atau meja supaya dokter dengan anak ini bisa kontak matanya memang setara. Jadi anak kecil pun juga harus diajak komunikasi, Ya, bukan hanya ibunya bukan- aja ya. ya. Nah, sifat dari budaya hierarkis ini adalah memiliki sifat yang kita sebutnya adalah non-verbal etiquette of politeness. Apa itu non-verbal etiquette of politeness? Nah. Istilah baru ini. Ya, jadi itu adalah gestur nonverbal Ya. yang sebenarnya itu karena menghormati orang yang dianggap hierarkinya lebih tinggi. Jadi mereka bersifat polite dan mereka tidak akan bilang bahwa dok saya mau minta waktu, saya ingin bertanya, tapi sebenarnya dengan dok, nah seperti itu Ya. saja itu sebenarnya pasiennya pengen terlibat. Nah kalau dokter tidak diajarkan untuk melihat atau mengambil cues dari nonverbal yang very subtle ini, orang-orang Asia ini, dokter tidak terbiasa untuk mempertimbangkan itu. Yang penting adalah dokternya, pokoknya aku habis tanya keluhan penyakit, setelah itu tanya riwayat dahulu, lalu riwayat Iya, sekarang. betul, seperti betul. itu. Kalau kita ingat tadi pada waktu mahasiswa itu kok mahasiswa pada waktu pasien yang tadi gatal kulitnya itu berdiskusi dengan dokter, maka si pasien tadi sebenarnya ingin menanyakan sesuatu ya, dia nampak ragu-ragu ketika dokternya bilang tes alergi ya. Nah, itu sebetulnya dia sedang mengirimkan sinyal ya, Betul. sinyal nonverbal yang harapannya ditangkap oleh dokter sebagai suatu keraguan ya. Oke, tapi kayaknya dokternya nggak nangkep deh tadi. Enggak, karena langsung nanti aja nih biasanya begini gitu kan. Oke. Jadi Ya. ya udah terus menuruti aja prosedur itu. Itu contoh sederhana ya, Ya. masih banyak contoh yang lebih complicated lagi sebenarnya. Berarti itu adalah hal lain yang perlu digarisbawahi kalau kita mau memperkenalkan komunikasi yang peka budaya ya Betul. di konteks Indonesia. Ya. Ya, kembali ke yang anamnesis tadi ya. Nah, jadi anamnesis saja nggak cukup nih untuk menunjukkan bahwa kita berusaha melibatkan pasien loh dengan menanyakan gejalanya, dengan menanyakan apa yang dirasakan, berapa lama dan sebagainya, atau gimana? Nah sebenarnya anamnesis ini kan ada di dokter kan sudah dilatih secara rinci ya, dan berurut ya kan, anamnesisnya begini. Namun sebenarnya itu bisa menjadi bahan yang disimpan, tetapi kita dengarkan dulu
pasien ini ngomong yang mana dulu nih. Iya. Ya mungkin dia tiba-tiba ngomong dulu keluarga saya pernah begini atau tiba-tiba ngomong dulu saya pernah sakit begini. Oh ini berarti riwayat penyakit keluarga, riwayat gitu. Lalu dokter ini bisa menggunakan open question untuk lebih lanjut untuk memfasilitasi cerita. Setelah itu baru mengkonfirmasi dengan pertanyaan tertutup. Oke. Jadi misalnya maaf Dek, tadi kan dibilang gatal ya. Nah itu saya konfirmasi ya, tadi bilangnya kemarin apa seminggu yang lalu. Nah itu kan pertanyaan tertutup, dijawab ya atau tidak. Iya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya apa yang dipelajari oleh mahasiswa kita, misalnya ada satu checklist anamnesis yang berhubungan dengan teori, itu tetap akan membantu, Oh gitu ya, iya. membantu untuk membentuk struktur berpikir dulu, gitu Iya. ya. Tetapi pada prakteknya tetap kita harus mendengarkan pasien, gitu, memberikan pertanyaan terbuka, membiarkan pasiennya bercerita, lalu kemudian kita nih yang melakukan analisis terhadap apa yang dilakukan oleh pasien, apa yang diceritakan oleh pasien, terus kita juga bisa sambil kita itu mencoba menyusun diferensial diagnosis, sambil juga kita melihat atau mencari si pasien ini sebenarnya punya harapan khusus kah, punya kekhawatiran khusus kah, atau punya health belief khusus ya, atau kita seringkali mengatakan sebagai illness perception ya, terhadap penyakit yang dialaminya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau hanya anamnesis saja yang berfokus pada penyakitnya secara biomedis atau kita sebut sebagai disease perspektif, kurang ya itu ya. Oke, baik, Nah, sepakat. Astrid tahu nggak kenapa kita harus juga mempertimbangkan illness itu? Kenapa nggak anamnesis disease saja, kan udah cukup, toh kita tahu diagnosisnya, tahu terapinya. Iya. Nah, tahu nggak? Pengen tahu? Oke, tapi saya mau coba tebak dulu. Karena yang tadi sebetulnya bahwa persepsi pasien dengan persepsi dokter itu sebenarnya seperti berada di dua dunia yang berbeda ya. Jadi kadang-kadang illness perception ini bisa beda banget dengan teori biomedik yang dipelajari oleh dokter. Jadi kita perlu tahu apakah kira-kira seperti itu atau mungkin dilengkapi deh. Dampaknya apa? Ya kalau dua persepsi berbeda. Ya kalau pasiennya berpikir bahwa contoh nih ya, seorang anak kejang ya, kejang terus dokternya melihat oh ini mungkin suatu epilepsi. Tapi kalau pasiennya punya illness perception, oh bukan ini kesambit setan, ya kan nggak cocok ya. Sehingga kalau nggak menyepakati persepsi illnessnya, maka berikutnya saya pikir kalau mau mendiskusikan pengobatannya juga akan susah ya. Gimana? Itulah yang terjadi di Indonesia. Mengapa contohnya ya TB ya, tuberkulosa, lung tuberkulosis yang banyak sekali lah di Indonesia ini, dan sekarang Indonesia justru naik dari ranking 3 menjadi ranking 2 dunia. Juara dong. Nggak, jangan dong. Nah itu kan padahal dokter semua tahu diagnosisnya gimana, obatnya juga gratis dari pemerintah, ada pengawas minum obat, ada programmer dari puskesmas, ada semua tenaga kesehatan siap untuk mengelola ini. Tapi apakah pasien paham sebenarnya bahwa dia menderita TB, berapa lama pengobatan, konsekuensinya apa? Kalau mereka nggak tahu, mungkin minum obat seminggu udah merasa nyaman, ya udah kenapa saya harus minum obat 6 bulan, nanti kalau ginjalnya rusak gimana? Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya kalau guru kita ya dulu Jan van Dalen tuh bilangnya adalah invest in the beginning. Nah, jadi kita sebagai tenaga kesehatan ini harus investasi waktu di awal supaya pasien ini paham betul, mau bekerja sama dengan kita, sehingga setelah ini akan mudah untuk minum obat, untuk menyelesaikan pengobatan karena dia sudah paham. Nah ini yang jarang terjadi. Jadi kalau nggak ada invest in the beginning ya pasiennya akan bingung. Ya kalau dia bingung lalu tanya ke dokter lain masih bagus. Kalau dia bingung lalu tanya saudara, lalu dia tanya tetangganya, lalu tetangganya bilang jangan pakai obat, minum ini aja gitu, herbal atau yang jamu atau ya itu sebenarnya bagus ya, cuma kan apakah itu benar-benar evidence based ya, betul. Dan di kultur Indonesia ya, kalau kita lihat penggunaan obat tradisional ini merupakan salah satu ciri yang menonjol. Hampir semua. Nah, terkait invest in the beginning tadi ya, ini istilah yang menarik. Banyak dokter yang saat ini juga punya beban pekerjaan yang banyak ya. Pasien yang antri di poli itu bisa
50 gitu. Padahal waktu yang harus dimiliki oleh dokter itu hanya sedikit gitu. Sehingga kadang-kadang dokter melihat sebenarnya kalau kita harus menggali, mendengarkan pasien itu nggak mampu laksana ya. Padahal sebenarnya mungkin mereka tahu bahwa itu penting, tapi karena nggak mampu laksana ya sudah apa yang bisa dilakukan dilakukan. Nah ini ada tips tertentu nggak untuk para dokter supaya bisa melakukan komunikasi tetap sesuai dengan harapan yang tadi disampaikan oleh Mora ya, tetapi waktunya bisa efisien. Gimana? Ya, jadi sebenarnya kita di layanan kesehatan itu kan nggak cuma sendiri ya. Nah, kan ada perawat, ada bidan, fisioterapis, farmasis, ada banyak tenaga kesehatan yang lain juga. Ini sebenarnya bisa diminta bantuannya. Kita harus kerja sama tim ya, jadi interprofessional education, interprofessional collaborative practice. Jadi misalnya untuk konseling atau misalnya untuk penjelasan tentang obat atau misalnya untuk screening di depan sebelum masuk ketemu dokter, itu dokter bisa mengarahkan ke tenaga kesehatan lain supaya data di depan dokter ini sudah lengkap sehingga beliau hanya tinggal melengkapi melalui proses komunikasi yang setara tadi. Oke, jadi keterlibatan tenaga kesehatan lain sangat penting ya. Ya. Jadi ada beberapa poin penting nih. Yang pertama, komunikasi dokter pasien itu sangat penting dan karena itu perlu dipelajari oleh mahasiswa kedokteran. Kenapa? Karena komunikasi dokter dan pasien adalah jembatan persepsi dokter dan pasien yang masing-masing berasal dari dunia yang berbeda. Yang kedua, partnership style atau kesetaraan itu sangat penting sebagai fondasi di dalam proses komunikasi tersebut, terutama di budaya hierarki seperti di Indonesia. Yang ketiga, untuk mendukung supaya komunikasi ini lebih mampu laksana, maka dokter dapat melibatkan tenaga kesehatan yang lain di dalam tim untuk bersama-sama berkomunikasi dengan pasien. Kira-kira begitu ya? Saya tambahkan Silakan, ya, Tri. silakan. Jadi jangan lupa bahwa dokter juga pasien. Ya, benar sekali. Ya, Jadi pasien itu kan tidak harus dalam keadaan sakit ya. betul. Karena kan sekarang ada screening kesehatan gratis ya dari pemerintah. Iya. Berarti kan dokter ini juga menjadi bagian dari anggota masyarakat Betul. yang melakukan screening kesehatan dan Iya. dokter adalah pasien. Ya. Jadi ketika dokter menjadi pasien, maka bagaimana bila pasien adalah saya Ya. ingin diperlakukan oleh tenaga kesehatan. Ya. Oke, jadi memang sudah suatu urgensi ya bahwa kita harus mempersiapkan dokter masa depan untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Ya. Bagaimana caranya ini? Ini perlu kita obrolkan juga. Nah, ini kayaknya kita harus ngobrol lagi, tapi saya ada kuliah nih jam sekian. Oh, Jadi oke. setelah makan siang aja kita ngobrol Oke, lagi. sip. Kita lanjutkan nanti ya. Yuk.